Ini orang-orang yang ada di depan ataupun di hadapan kalian adalah, eee, saingan gitu ya, adalah, yang nanti akan berkompetisi bersama dengan kalian nantinya. Dan ya, yang pasti memang, kita harus menyiapkan, lebih baik, kita akan harus mempersiapkan yang terbaik, karena siapapun pemenangnya, mereka adalah orang-orang terbaik dan yang pasti karena pelaksanaan adalah 2 hari lagi, besok Jumat dan, setelah itu adalah hari Sabtu dan kita laksanakan juga di pagi. Oleh karenanya siapkan mental dengan baik, siapkan, pembelajaran dengan baik gitu ya, siapkan jaringan koneksi semuanya karena ini adalah, secara online. Jangan sampai nanti hal-hal yang tidak diinginkan pada akhirnya menjadikan ataupun membuat, hasil yang ingin kita dapatkan tidak optimal. Baik, mari kita buka bersama untuk, technical meeting di kesempatan siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang Islam, Kak Uju pandu dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Bapak Ibu guru juga yang sudah, membantu dari seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Dan hari ini juga tentunya Kak Uju bersama Kak Indung yang nanti akan memaparkan terkait dengan apa yang harus dilakukan dalam persiapan untuk kompetisi. Tapi sebelumnya Kak Uju juga akan memaparkan terkait dengan desain dan juga, teknis kompetisi yang akan kita lakukan di babak final ini. Dan ada beberapa hal yang harus, diperhatikan gitu ya. Ada beberapa hal juga yang harus disimak jangan sampai nanti ini, terjadi, bukan terulang tapi terjadi pada teman-teman yang mereka pada akhirnya tidak bisa lolos ke babak final. Nah, karena ini adalah babak babak final, yang pasti adalah babak penentuan. Karena ini adalah babak penentuan, oleh karenanya mohon diperhatikan dengan baik dan juga diperhatikan dengan seksama. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan teknikal, meeting babak final Kompetisi Nasional Literasi Membaca dan Numerasi tahun 2023 di hari ini. Nah, sekali lagi Kak Uju ucapkan selamat kepada 443 peserta yang lolos ke babak final dari 12.683 peserta. Tadi ya, bahwa kalian secara tidak langsung, telah menyingkirkan 12.200 peserta lainnya. Ya, jadi sudah dipastikan yang hadir di sini insya Allah adalah mereka yang terbaik yang sudah mengikuti dan juga mengerjakan untuk babak penyisihan. Di mana 12.683 peserta itu mereka mewakili dari 1.574 sekolah di 35 provinsi. Jadi memang ini adalah kompetisi senasional gitu ya, dan bahkan secara sebaran provinsi, sebaran peserta gitu ya, dan sebaran sekolah ini adalah peserta besar. Oleh karenanya selamat sekali lagi kepada, adik-adik di mana untuk rincian oh ya sudah lihat semua ya? Sudah lihat semua, meskipun, adik-adik di, Japri di WA Japri oleh, Kak Dani, admin di bagian event Bintang Pelajar. Adik-adik mungkin juga sudah melihat di website Bintang Pelajar ya. Silahkan dilihat kembali mungkin apakah mau di-screenshot dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa kalau misalnya nanti, adik-adik untuk update baik kegiatan hari ini ataupun update, kegiatan adik-adik yang, dinyatakan lulus sebagai peserta kompetisi, boleh banget untuk mention di Instagram, @Bintang Pelajar Official ya. Silahkan di sana nanti juga akan, di-repost oleh admin kita dan juga nanti bisa sekaligus mungkin menambah jejaring dan juga relasi dari adik-adik. Nah, untuk rinciannya bahwa, untuk peserta SD, sekolah dasar itu ada 122 siswa, ya. Kemudian untuk yang SMP itu ada 136 siswa, sedangkan yang SMA itu adalah, ada sebanyak 185 siswa. Jadi nantinya kalian akan bersaing bersama dengan siswa yang ada di sini, SD bersaing dengan 122 orang, kemudian SMP untuk 136 orang, sedangkan SMA itu bersaing bersama dengan 185 orang yang nanti akan mengerjakan soal di babak final.
Nah, flashback sedikit terkait dengan siapa pelaksana kompetisi ini gitu ya. Kompetisi ini dilaksanakan oleh, Bintang Pelajar yang merupakan salah satu bimbingan belajar berpengalaman dan terbaik, di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1995 dengan total siswa lebih dari 10.000 dan juga berada di, cabang, offline gitu ya. Namun juga kita ada, beberapa kegiatan, online dengan kelas unggulan yang ada di Bintang Pelajar adalah satu kelas untuk 5 siswa. Oleh karenanya memang para siswa diajarkan dengan sangat kondusif, sangat baik sehingga mereka bisa meraih impian mereka baik untuk mendapatkan nilai rapor tinggi, mereka yang akan melanjutkan ke pendidikan sekolah, lanjutan terbaik dan ataupun mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, terbaik yang ada di Indonesia. Nah, Bintang Pelajar juga mengadakan beberapa event-event yang ini, sangat bermanfaat bagi seluruh peserta gitu ya, dan ini adalah event-event besar yang diadakan oleh Bintang Pelajar mulai dari informasi PPDB, kemudian tryout, dan juga ada webinar terkait dengan sekolah lanjutan, webinar terkait dengan parenting dan juga, terkait dengan, hal-hal yang berkaitan dengan, kecerdasan siswa dan lain sebagainya. Ini juga bisa, diikuti oleh seluruh peserta kompetisi dan ataupun peserta umum gitu ya. Dan seluruh informasi terkait dengan event-event ataupun kegiatan yang diadakan oleh Bintang Pelajar kami post ataupun kami upload baik di sosial media dan ataupun di website, eee, www.bintangpelajar.com gitu ya. Nah, ini adalah upcoming event yang akan berlangsung di, minggu ini, gitu ya, adik-adik dan juga Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah, bagi yang mungkin memiliki, cita-cita ingin masuk ke sekolah menengah atas terbaik pertama di Indonesia versi LPTMT yang, di tahun 2022 lalu. Ini juga bisa, mengikuti webinar ini, yaitu rahasia sukses tembusman insan cendekia dari orang tua dan siswa yang berhasil lulus di TP 2324. Ini akan kita lakukan di Sabtu ini jam 9 sampai dengan 11 gitu ya. Dan yang pasti memang ini, terbatas untuk 300, siswa. Jadi silakan untuk mendaftar. Kemudian juga bagi yang ingin mengikuti webinar menyelaraskan prestasi tinggi dan akhlak terpuji dalam mendidik anak, ini juga bisa diikuti oleh orang tua, bisa di-share-kan juga mungkin bagi adik-adik yang ada di sini. Ini juga bisa, ini di, hari yang sama, di Sabtu 10 Juni, tahun 2023. Dan kami kemarin sudah mengadakan, tryout, untuk UTBK SNBT dan untuk pesertanya kami ada, kelas khusus di mana setiap tryout yang dilakukan ada pembahasan soalnya dan untuk yang tengah ini adalah untuk internal gitu ya. Internal dalam artian mereka yang sudah, mendaftar tryout dan juga mereka yang sudah mengerjakan dan akhirnya akan ada kelas pembahasan. Baik. Nah, sedikit flashback kembali terkait dengan mengapa Bintang Pelajar turut serta dan andil dalam, kompetisi ini gitu ya. Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Bintang Pelajar untuk mendukung kemajuan pendidikan nasional, serta mendukung terlaksananya dengan baik asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan AKM, sebagai bagian dari asesmen nasional yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, maka Bintang Pelajar mengadakan kompetisi nasional literasi membaca dan numerasi tahun 2023. Dan ini adalah, kegiatan teknikal kemarin gitu ya, TM kemarin. Kompetisi Nasional Literasi Membaca dan Numerasi, atau yang dikenal dengan KNLMN 2023 Bintang Pelajar ini diikuti oleh 12.683 siswa dari perwakilan 1.574 sekolah di 35 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi selamat ya kepada adik-adik dan ini adalah, tujuannya kita, percepat saja karena kemarin sudah, dibahas. Yang pasti ini adalah untuk menjadi ajang menguji kemampuan siswa dan sekolah dalam menghadapi AKM ataupun, menghadapi ANBK maksud kami, yang dipersyaratkan oleh Kemendikbud, kemudian untuk menyediakan solusi bagi siswa dan sekolah yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam menghadapi ANBK, dan kemudian untuk mewujudkan visi dan misi Bintang Pelajar, yaitu dengan menerapkan sistem bimbingan belajar unggulan untuk berkontribusi bagi kemajuan pendidikan nasional. Nah, dan yang keempat adalah untuk memupuk jiwa kompetitif siswa untuk menjadi yang terbaik dan bersaing dengan siswa dari sekolah lain se-Indonesia. Seperti yang kalian lakukan di babak penyisihan lalu dan ini adalah telah terpilih 443 siswa terbaik di seluruh Indonesia.
Nah, ini proses kemarin ya, yang dokumentasi sudah dikirimkan juga oleh Bapak Ibu guru pendamping. Adakah di sini dari sekolahnya ya? Ini baik dari tingkat SD, SMP, SMA gitu ya, dan di sini juga ada guru pendamping, ada juga, kamera pengawasan. Oleh karenanya memang dalam proses pelaksanaan kami menerapkan, desain kompetisi yang benar-benar itu, bisa seadil mungkin. Oleh karenanya peserta diwajibkan untuk, bergabung di MS Team, kalau misalnya sendirian Microsoft Teams, ataupun kalau misalnya yang secara, pengerjaan di kelas, itu juga awasi oleh Bapak Ibu guru pendamping yang ada di kelas dan juga adanya, eee, handphone dan ataupun laptop yang itu menggambarkan situasi kondisi peserta yang sedang melaksanakan, eee, kompetisi gitu ya. Oke. Nah, flashback sedikit bahwa nanti ini terkait dengan, benefit yang akan didapatkan gitu ya. Sekolah akan mendapatkan laporan hasil kompetisi babak penyisihan persiswa dan rekap per sekolah, kemudian nanti juga akan, sekolah mengetahui peta kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dalam menghadapi AKM. Karena sudah banyak sekali mungkin kalau sekarang sudah terlihat gitu ya, dalam satu sekolah itu sudah berapa banyak siswa yang masuk ke babak final ini. Kemudian bisa mengetahui posisi sekolah dibandingkan dengan sekolah lain secara nasional, karena tadi ini diikuti oleh 1.500 sekolah dan juga nah ini yang terpenting, penting banget ya. Kita sudah mendapatkan data bagi sekolah yang sudah, siswanya mengerjakan kompetisi di babak penyisihan, yang pasti memang sudah muncul nilai-nilai yang ada dan kami sedang proses rekap untuk manakah sekolah tersebut yang terbaik yang akan mendapatkan juara 1, 2, dan juga 3. Karena kenapa? Di samping nanti mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah, nanti untuk sekolah akan mendapatkan diskon yang sangat fantastis, yaitu diskon, bimbel pendampingan persiapan AKM. Juara satu itu akan mendapatkan diskon sebesar 25% dengan syarat minimum nanti ada 40 siswa yang diikutkan, kemudian juara 2 itu adalah 15%, kemudian untuk juara 3 itu adalah 10%. Ini jadi keuntungan, di samping keuntungan lainnya yang diberikan oleh bintang pelajar kepada sekolah yang menjadi juara di kompetisi nasional literasi membaca dan numerasi tahun 2023. Oke, ini ya kalau untuk, siswa akan mendapatkan laporan hasil kompetisi, kemudian juga mengetahui peta kompetensi literasi membaca dan numerasi dalam menghadapi AKM, dan juga dapat bersaing dengan ribuan, bahkan puluhan ribu peserta di seluruh Indonesia. Nah ini, sudah kita lakukan kemarin di babak penyisihan. Babak penyisihan sudah kita lakukan dengan, kriteria soal yang sudah kita, sebutkan sebelumnya. Kita menggunakan sistem MSAT dan juga, soalnya ya seperti yang adik-adik, kerjakan, ada soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Dan tentunya memang untuk, waktu, itu dan juga jumlah soal masing-masing berbeda, sedangkan untuk SD itu ada 60 soal, SMP dan SMA ada 72 soal. Sedangkan waktu sendiri SD itu 150 menit dan SMP dan SMA ada 180 menit. Ini skala skor juga, 0 sampai dengan 100, jika tidak diisi ataupun salah maka nilainya, 0 dan jika benar dengan sistem weighting score berdasarkan level kognitif dan jenis soal, nilainya itu 1 sampai dengan 8. Nah ini sudah kita lakukan babak penyisihan lalu ya, kita lakukan di, pekan lalu di Mei dan juga kita akan berbicara terkait dengan babak final hari ini. Babak final itu akan dilaksanakan pada 10 Juni. 10 Juni itu hari apa? Sabtu ya. 10 Juni jadi catat nih ya, jika perlu bapak ibunya perlu diingatkan, Pak, Bu, ataupun ayah, bunda, mama, papanya, babe, saya tanggal 10 Juni ada final. Jangan sampai terlewat. Karena kenapa? Tidak ada pelaksanaan susulan meskipun 1 detik. Jadi yang tidak mengerjakan dengan alasan apapun tidak akan kita tolerir. Karena kenapa? Pelaksanaan babak final dilakukan secara serentak. Oleh karenanya jika yang hari Sabtu masih ada sekolah, boleh, menghubungi kami kalau misalnya membutuhkan surat dan ataupun boleh, kami juga sudah mengirimkan SK gitu ya, surat keputusan bisa disampaikan ke sekolah untuk, apa namanya, meminta izin untuk pelaksanaan babak final. Sekali lagi bahwa tidak ada pelaksanaan ujian susulan ya, dan ini kami lakukan secara serentak di hari Sabtu tanggal 10 Juni di jam 9 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Oleh karenanya peserta yang lulus ke babak final silakan untuk mengalokasikan dan
dan memprioritaskan waktunya, karena ini adalah kesempatan emas, kesempatan yang berharga, adik-adik bisa lolos ke babak final dan nanti siapa tahu bisa menjadi pemenangnya gitu ya. Oke, ini gitu ya, siswanya sudah kita, sampaikan tadi sebarannya dari SD, SMP, dan juga SMA. Nah, babak final ini tetap kita masih menggunakan standar soal dan sistem pengerjaan dan penilaian memperhatikan standar AKM, jumlah dan komposisi soal sama dengan, babak penyisihan gitu ya. Dan pengumuman pemenang insya Allah akan kita lakukan 2 minggu pasca, pengerjaan babak final, yaitu di tanggal 24 Juni ya. Insya Allah, kita akan, optimalkan, untuk pengumumannya tetap di, timeline yang ada. Nanti kalau misalnya ada perubahan kita sampaikan, tapi insya Allah, dari panitia akan, berupaya untuk mengumumkan tetap di, tanggal yang sama gitu ya. Nah, eee berikut kami sampaikan bahwa untuk, pemenang di babak final ini adalah siswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi dan kalau misalnya ada beberapa siswa dengan rata-rata tertinggi yang sama, maka pemenang itu ditentukan oleh sama seperti kemarin yang disampaikan kelas yang lebih rendah ya, baik itu kelas 4, kelas 7, ataupun kelas 10 di perjenjangnya. Kemudian nilai rata-rata literasi membaca level 3 dan numerasi level 3 yang paling tinggi. Jadi, dari rata-rata literasi dan juga numerasinya itu yang paling tinggi. Oke, flashback kembali untuk hadiahnya gitu ya, biar semakin semangat dan termotivasi untuk, mempersiapkan dengan baik di babak final ya. Juara satu itu nanti, oh ya ini kategori sekolah, ini sekolah akan mendapatkan uang pembinaan 5 juta rupiah plus, 20% untuk, diskon, pendampingan AKM. Kemudian juara 2 ini 2,5 juta, terus kemudian, diskonnya 15% dan juara 3 1,5, ini adalah, 10%. Nah, ini perseorangan. Perseorangan itu nanti akan mendapatkan juara satu sebesar 3 juta gitu ya, masing-masing jenjang, baik jenjang, SD, tingkat SMP maupun tingkat SMA, itu akan mendapatkan masing-masing 3 juta rupiah dan yang pasti akan mendapatkan voucher bimbingan belajar di Bintang Pelajar sebesar 1.500.000 rupiah. Dan juara 2 yang pasti memang tidak kalah menarik gitu ya, mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah dan juara 3 nanti akan mendapatkan 1 juta rupiah plus, voucher diskon bimbingan belajar. Kalau juara 2 1 juta dan juara 3 Rp500.000. Oke, dan nanti juga bagi yang, peserta kompetisi gitu ya, yang ingin mendaftar les di, bimbingan belajar Bintang Pelajar atau di Bimbel Bintang Pelajar, kita juga sudah menyiapkan, kaos menarik gitu ya, bagi peserta ataupun bagi 25 peserta yang, les di Bintang Pelajar. Oke, nah ini yang terpenting. Peserta yang, mengikuti babak final, itu adalah peserta yang dinyatakan lolos ke babak final berdasarkan surat keputusan nomor 001 garis miring SK strip KNLMN, garis miring 6 garis miring 2023 sebanyak 443 peserta. Karena memang dari sistem kami nanti akan melok gitu ya, akun yang bisa mengerjakan soal itu hanya akun yang berdasarkan SK. Yang lainnya tidak akan bisa untuk mengerjakan soal, untuk pengerjaan di babak final. Kemudian saat pelaksanaan kompetisi diharapkan berpakaian rapi dan sopan dan khusus untuk muslim untuk menutup, aurat sesuai dengan ketentuan agama. Nah, ini yang terpenting. Pengerjaan kompetisi ini secara online dan, sama seperti kemarin gitu ya dapat menggunakan, komputer, laptop, dan ataupun handphone. Dan yang pasti memang pastikan kembali sinyal jaringan dan juga kuota ataupun paket datanya dalam keadaan tersedia, aman dan stabil. Dan nomor 3 ini penting banget, menyediakan 2 gadget kalau pengerjaannya secara, sendiri, karena nanti ini akan, berfungsi sebagai pengawasan. Dari kami sudah menyiapkan 2 pengawas untuk 1 ruangan, bahkan lebih gitu ya, karena memang ini adalah babak final harus diverifikasi dengan, baik gitu ya untuk peserta yang berada, ruangan tersebut. Karena memang kami akan memastikan apakah siswa, menyalakan kamera atau tidak, melakukan kecurangan atau tidak, terlihat mengobrol dengan temannya ataupun hal lainnya atau tidak, karena di sini juga, kita akan, pantau dengan baik sama seperti kita memantau pada saat di proses, babak penyisihan. Dan nanti, silakan bergabung
di penyisihan di babak final nanti di MS Team gitu ya, karena kalau peserta tidak bergabung di MS Team maka tidak bisa diakumulasi untuk sebagai, pemenang nantinya di babak final. Siapkan username dan password ya, karena, kemarin penyisihan di Mei dan sekarang sudah Juni, jangan sampai, lupa gitu ya. Jadi siapkan kembali username dan password-nya silahkan diingat, karena itu besok sebagai kunci, sebagai, salah satu hal yang bisa agar teman-teman mengakses dari, website untuk pengerjaan soal tersebut. Nah ini MS Team-nya gitu ya, bisa di-download kalau misalnya yang belum, dan kemudian peserta wajib bergabung ke WhatsApp grup sesuai dengan jenjang yang sudah dikirimkan oleh admin. Jadi silakan yang belum bergabung ke WAG silakan bergabung, karena kenapa? Semua informasi baik untuk pengumuman dan yang lainnya akan kita sampaikan di WAG. Oleh karenanya peserta tidak kita perkenankan untuk leave atau meninggalkan WAG sebelum masa pengumuman selesai dan ataupun untuk berikutnya, karena memang akan banyak sekali, hal-hal menarik dan penting lainnya yang akan kami kirimkan melalui WAG tersebut. Kemudian peserta juga sudah masuk ke dalam ruangan meeting MS Team nantinya di 30 menit sebelum kompetisi dimulai. Kalau kita mulai di jam 9 berarti di jam 8.30 sudah masuk ke dalam ruangan. Peserta yang datang terlambat tidak mendapatkan perpanjangan waktu dan peserta diwajibkan untuk presensi ya peserta diwajibkan untuk mengisi presensi atau mengisi daftar hadir yang dikirimkan ke MS Team, baik mengisi perseorangan maupun kolektif oleh pendamping. Jadi, di sini kami sampaikan bahwa, untuk poin nomor 9 MS daftar hadir ini sekali lagi kami sampaikan bahwa ini akan kami kirimkan di MS Team ya. Oleh karenanya memang, peserta wajib untuk mengisi daftar hadir baik perseorangan maupun, kolektif secara pendamping. Peserta yang tidak mengisi daftar hadir dinyatakan tidak mengikuti kompetisi dan saat pelaksanaan kompetisi peserta wajib menyalakan kamera dan jika diperlukan menyalakan mikrofon di MS Team-nya dan wajib mengerjakan soal secara mandiri di tempat yang tenang dan tidak berisik. Peserta tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, silahkan sediakan kertas untuk coret-coret. Nah, kemudian diperkenankan untuk melaksanakan kompetisi sama, seperti kemarin gitu ya dalam satu ruangan, kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu pendamping boleh seperti kemarin. Kemudian untuk pengawasan juga cukup untuk satu gadget saja. Boleh kalau misalnya untuk, keperluan izin ke toilet dan maksimum hanya diberikan 2 kali dengan klik tombol tangan di menu bagian atas dan tulis izin ke toilet. Kemudian peserta wajib mengerjakan soal bagian, oh ya, peserta wajib mengerjakan 2 bagian soal yang ada. Karena kenapa? Di sana kan ada literasi dan numerasi. Jadi, setelah selesai di satu bagian, misal yang pertama mengerjakan bagian literasi, yang kedua adalah wajib untuk mengerjakan bagian numerasi. Karena kenapa? Kalau misalnya dikerjakan salah satu, yang pasti akan berimbas dan berdampak terhadap nilai. Karena nilainya pasti akan kecil sekali gitu ya, karena cuma satu, bagian saja sedangkan, dari, yang ada itu kita, rata-ratakan dari nilai literasi dan juga numerasinya. Oleh karenanya harus dikerjakan 2 bagian tersebut, tidak boleh salah satu saja. Karena, ini akan berdampak juga terhadap nilai yang didapatkan. Peserta yang sudah, selesai mengerjakan soal ataupun, soal kompetisi silakan untuk ketik, izin live di MS Team dan sudah selesai pengerjaan. Nah, ini yang terpenting kami akan, mendiskualifikasi peserta jika tidak mengisi daftar hadir yang dikirimkan ke MS Team, kemudian terlihat bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, kemudian terdengar bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, mematikan video Microsoft Teams atau tidak masuk ke ruangan Microsoft Teams yang disediakan, dan terlihat digantikan oleh orang lain, serta mengerjakan soal kompetisi di luar waktu yang ditetapkan. Peserta tidak langsung didiskualifikasi apabila keluar dari ruangan MS Team karena kendala jaringan hingga 3 kali dengan menyampaikan kepada pengawas untuk dilakukan, briefing ataupun disampaikan gitu ya. Jadi silakan kalau misalnya ada kendala ini, disampaikan kepada pengawas agar nantinya tidak terindikasi melakukan kecurangan. Baik, itu adalah terkait dengan tata tertib dan juga teknis yang disampaikan. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab, di sini ada Kak Indung nanti yang akan memaparkan dan juga menjelaskan terkait dengan penggunaan aplikasi. Karena jangan sampai hal-hal yang, kemarin terjadi gitu ya dari evaluasi kita itu nanti terjadi di babak, final. Silakan kepada Kak Indung. Oke oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Suli Hendra dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi adik-adik sekalian ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Kak Indung Widisasmita pada kesempatan kali ini Kakak akan coba sampaikan kembali penguatan ya. Oh ini tentang
KG, Raja, nanti angkat tanganmu dulu, tenang aja nanti kita akan" loh, udah turun lagi dia. Lagi coba-coba kelihatannya. Nah, adik-adik sekalian, mohon izin nanti Kakak akan sampaikan penguatan ya, penguatan berkaitan tentang aplikasi. Nah, sembari nanti Kakak share screen, boleh dong Kakak boleh mendengar, mmm dari adik-adik sekalian, kira-kira waktu pas pengerjaan kemarin, kira-kira apakah lancar atau ada kendala? Mohon bisa disampaikan di kolom chat dulu. Kakak akan nanti jelaskan ya, karena nanti kalau materinya, mirip sekali, jadi kalau misalkan nanti Kakak sampaikan, khawatir adik-adik nanti, merasa agak bosen gitu ya. Jadi Kakak nanti akan coba bantu kendala-kendala terjadi yang di adik-adik berdasarkan kolom chat nanti ya, itu seperti apa nanti biasanya, Kakak akan coba sampaikan, kalau terjadi ini seperti apa, terjadi ini seperti apa gitu ya. Itu kalau melihat dari kemarin alhamdulillah, nampaknya sebagian besar, kondisinya lancar jaya ya, tanpa ada hambatan. Baik, sembari nanti numerasi waktunya kurang. Oke, baik sembari adik-adik menyampaikan kendala-kendala terkait yang kemarin ya, boleh sampaikan aja nggak apa-apa, nanti Kakak akan coba jawab satu persatu. Nah nanti, adik-adik boleh sampaikan dulu kalau misalkan pas materi nanti ternyata ada pertanyaan ya, boleh juga adik-adik langsung bertanya di kolom komentar, nanti Kakak akan bantu jawab satu persatu bersama Kak Suli ya, nanti, agar nanti adik-adik jelas nih karena final nih, nggak ada yang kedua kalinya gitu ya, kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi adik-adik harus mempersiapkan, mmm, dari gadget, dari internet, dari persiapan materi dan sebagainya dengan semaksimal mungkin agar adik-adik benar-benar siap dan nanti pas ketika final adik-adik mengerjakan dengan semaksimal mungkin, oke? Baik, sembari Kakak menunggu, Kakak izin share screen ya. Jadi materi yang ini adik-adik udah familiar ya dengan, technical meeting ini Kakak sampaikan waktu itu sudah cukup lama ya, cukup detail. Nah, ini Kakak coba masuk ke bagian-bagian yang biasanya, terjadi kendala-kendala gitu ya. Nah, yang pertama adik-adik sekalian, nanti adik-adik dimohon mungkin di hari Jumat atau kalau nggak nanti sore, kita akan mengirimkan kembali ulang, username berikut dengan password-nya. Jadi mohon adik-adik menggunakan username yang kita kirimkan melalui WhatsApp insyaallah ya. Jadi dimohon nanti menggunakan username yang itu. Tidak ada informasi yang lain, tidak ada username yang lain selain yang ada di WhatsApp masing-masing adik-adik ya. Nanti kita akan kirimkan ke adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, seperti biasa butuh laptop dan sebagainya ya. Nah ini kalau misalkan nanti ada yang menggunakan, mobile phone mohon info ya dari adik-adik. Jadi ini karena final, jadi diharapkan adik-adik bisa mengerjakan dengan maksimal, dengan tampilan yang maksimal pula ya. Oke, nah ini waktu pengerjaan soal dan sebagainya. Nah, banyak yang terjebak adik-adik sekalian, banyak yang terjebak dalam soal ini hanya mengerjakan bagian literasi aja gitu ya. Nah, ini keliru atau mengerjakan yang numerasi aja keliru ya. Jadi harus dikerjakan literasi dan numerasi. Karena nanti hasil hasil nilai dari adik-adik itu diambil dari hasil literasi dan numerasinya. Jadi kalau kurang satu, wah ini nilainya kalau di sekolah jeblok gitu ya. Jadi yang satunya 0, yang satunya mungkin 100, ah, sayang sekali. Nanti kalau kita ambil nilainya maka akan dapat cuma 50% saja dari pengerjaan dari adik-adik sekalian. Nah, nanti adik-adik sekalian untuk yang SD sekali lagi pengerjaannya untuk yang literasi itu ada 75 soal, numerasi 75 soal. Nah, SMP dan SMA, untuk jenjang SMP dan SMA nanti soalnya itu ada, 36 untuk literasi, 36 untuk literasinya, begitu ya. Nah, ini adik-adik sekalian perlu diingat ya, ingat ini paling kadang-kadang, "Ah, saya Kak, karena sudah ngerjain yang literasi berarti saya langsung logout." Ah, keliru. Berarti harus ini keliru, jadi adik-adik harus mengerjakan kedua kalinya. Nah, adik-adik ini, eee, nge-refresh kembali ya. Jadi dari MS Satin yang ada di bintang pelajar itu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi tadi ada 30 soal untuk yang SD, 36 soal untuk yang SMP dan SMA, itu nanti terbagi menjadi 3 bagian. Pada setiap bagian hanya dimunculkan 10 soal untuk yang SD, untuk SMP, SMA hanya dimunculkan 12 soal. Ingat ya, SMP, SMA 12, SD hanya 10. Nah, kemudian adik-adik nanti akan disajikan untuk soal yang sedang terlebih dahulu. Nah, nanti apakah adik-adik
ada nilainya di atas rata-rata, di dalam rata-rata, atau yang di bawah rata-rata yang ditetapkan oleh bintang pelajar. Nanti kalau misalkan di atas rata-rata, adik-adik akan dibawa ke sulit, begitu untuk yang sedang di pas rata-rata. Kalau misalkan nanti adik-adik masuk ke mendapatkan nilai yang di bawah rata-rata, maka akan dibawa ke soal sedang. Nah, jangan khawatir bahwasanya adik-adik nanti pengerjaan soal yang muncul di pengerjaan adik-adik sekalian, nanti soal yang makin makin semakin tinggi soal tingkat kesulitan dari soal, maka konversi atau bobotnya itu makin gede gitu ya. Jadi nilai adik-adik jauh lebih tinggi dibandingkan soal tingkatan-tingkatan soal yang ada di bawahnya. Oke. Nah, ini ingat ya, 3 bagian. Jadi adik-adik ketika pas tampilan awal hanya muncul 10 soal, Kak. Ah, berarti ngerjain cuma 10 doang. Nah, keliru. Berarti adik-adik baru mengerjakan pada bagian pertama. Jadi adik-adik harus lanjut ke bagian yang kedua, jadi agar adik-adik nanti, apa namanya, pengerjaannya full gitu ya, pengerjaannya full. Jadi, nggak cuma satu bagian, 3 bagian harus dikerjain. Ingat literasi 3 bagian dan numerasi 3 bagian. Cukup ini ya, cukup paham ya, dipahami ya? Oke, kemudian Kakak kembali ke bagian, apa namanya, tipe-tipe soalnya kemarin, Kakak lihat dari hasil pengoreksian, jadi tipe-tipe soal yang model pilihan ganda kompleks, itu adik-adik rata-rata mengerjakannya hanya satu jawaban. Nah, ini sayang sekali. Kakak garis bawahi ya, bahwasanya tipe soal yang ada di dalam kompetisi kali ini, itu ada 4 bagian ya adik-adik. Ada pilihan ganda yang mana itu ada dari tampilan jawaban yang disajikan, itu ada satu jawaban yang paling benar. Nah, ada juga yang isian singkat. Di situ adik-adik kelihatannya ini nggak ada yang banyak yang salah ya. Nah, nanti adik-adik itu juga disajikan di bagian pilihan ganda kompleks. Nah, ini yang banyak sekali keliru. Jadi adik-adik ngelihatnya karena jawabannya paling benar satu, hanya yang jawab satu. Padahal di situ adalah tipe soal pilihan ganda kompleks yang mana adik-adik ketika pas pengerjaan itu memungkinkan jawabannya lebih dari satu. Nah, nanti Kakak akan perlihatkan kembali, kira-kira yang pilihan ganda kompleks kayak gimana gitu ya, Kak. Nah, oke, kemudian ini adalah pilihan ganda ya, bisa dilihat ya adik-adik di tampilan adik-adik, bagian jawaban kalau bulat nih, kalau radar, kalau bulat, titik kayak bulat kayak itu berarti tipe soalnya adalah tipe soal pilihan ganda, yang mana adik-adik diharuskan untuk menjawab satu pilihan yang paling benar. Jadi ada banyak pilihan, dipilih aja gitu ya, asal jangan cap-cip-cup. Jadi adik-adik perlu mengerjakan benar-benar dengan serius ya. Ini jawabannya yakin nih Kak, jawabannya adalah A gitu ya. Nanti diklik saja bagian A yang ada di sini. Nah, ini harus pilih satu. Kalau modelnya bulat-bulat gini ya, bulat-bulat kayak gini. Ini pilihan ganda, ingat ya. Terus kemudian, nah ini udah kelihatan ya kalau jawaban seperti ini berarti pilihan ganda, mohon maaf, berarti seperti ini adalah isian singkat atau uraian begitu ya. Jadi jawabannya nanti dipersilakan ada, jadi ada penjelasan-penjelasannya. Oke, yang selanjutnya, ini adalah pembedanya adik-adik. Bahwasanya nanti kalau misalkan di jawaban sebelah hurufnya itu adalah kotak-kotak ya, sekali lagi kotak-kotak, kalau kotak ini jawabannya memungkinkan lebih dari satu. Meskipun jawabannya juga ada yang satu juga gitu ya. Oh bingung sekali Kak, iya betul benar. Ini emang pilihan ganda kompleks gitu ya. Kompleks sekali, mumet gitu ya. Tapi insya Allah dengan kemampuan adik-adik, kakak yakin adik-adik sebenarnya bisa untuk bisa mengerjakan ini semua dengan nilai yang terbaik. Oke, nah adik-adik ini nanti ingat ya kalau kotak seperti ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks yang mana jawabannya memungkinkan lebih dari satu ya, memungkinkan lebih dari satu. Oke, kemudian ini adalah tipe menjodohkan, yang tipe satu yaitu menjodohkan hanya benar salah atau nanti pilihan satu atau pilihan dua gitu ya. Ada juga nanti pilihan menjodohkannya adalah gabungan berdasarkan pilihan ganda kompleks dan menjodohkan itu sendiri. Jadi nomor satu nih nanti jawabannya bisa A, B, C gitu ya. Yang di sini jawabnya di A, B, C, atau yang nomor 2 ini bisa C dan D aja gitu ya. Bisa aja nomor 3 ternyata jawabannya C aja gitu. Nah, ini bisa ya adik-adik. Jangan terkecoh ya. Karena ini ingat ya, kotak-kotak yang di jawaban kolom jawabannya ini kotak-kotak. Kalau kotak-kotak itu jawaban untuk pilihan ganda kompleks yang mana jawabannya lebih dari satu, mungkin saja lebih dari satu, meskipun boleh juga satu. Nah, kalau yang sebaliknya tadi, Kakak kembali ya, bagian pilihan menjodohkan untuk yang tipe satu ini hanya menjawab satu
salah satu dari jawaban yang tersedia. Ini menjodohkannya tapi dia benar salah atau nanti pilihan satu atau pilihan 2 gitu ya. Nah, kemudian adik-adik sekalian, itu adalah tipe-tipe soalnya, ingat ini adalah catatan penting nih, sering banget ini yang terjadi adik-adik, mungkin karena udah mau ngerjain gitu ya, udah panik, udah gusak-gusuk gitu ya, "Duh, kertas mana?" Gitu. Padahal ngerjainnya nanti ngeklik-ngeklik gitu ya, lupa mouse-nya ketinggalan di mana. Nah, jangan sampai adik-adik ketika timer sudah berjalan, jadi timer tadi yang Kakak lihat kan, nah ini timer yang ada di atas ini ya, ini adalah timer. Timer udah muncul, adik-adik dilarang keras untuk bisa melakukan 4 hal ini, yaitu pindah device, pindah browser, pindah jaringan, dan logout. Pindah device, pindah browser, pindah jaringan, dan logout. Pindah device maksudnya gimana, Kak? Pindah device, adik-adik mengerjakan dari laptop, nanti ternyata pindah ke, apa namanya, mobile phone. Nah, itu nanti akan terindikasi 2 IP yang bersamaan masuk ke dalam server bintang pelajar, itu akan menyebabkan error di saat perekapan data, ya. Kemudian adik-adik nanti hasilnya pun juga akan terjadi error. Jadi nanti akan membingungkan gitu ya. Error-error terjadi karena memang adik-adik terindikasi menggunakan lebih dari satu device. Nah, kemudian adik-adik pindah browser, misalkan dari satu Mozilla yang satunya pindah ke Google Chrome, nggak boleh ya. Ini akan terindikasi 2 device masuk ke dalam satu akun, yang mana nanti pengerjaan adik-adik akan terjadi error. Nah, kemudian juga pindah jaringan, misalkan dari WiFi adik-adik pindah ke mobile data. Nah, itu tidak diperkenankan, ya. Terlebih logout ya, dan meskipun ada tulisan logout, adik-adik jangan mengklik logout di bagian, pengerjaan nanti ya. Nah, 4 hal ini ingat, catat baik-baik, ingat baik-baik, simpan dalam, benak adik-adik. Jadi jangan sampai melakukan 4 hal ini ya. Oke, ya ini rekomendasi. Nah, ini yang Kakak tambahkan kemarin karena terjadi terjadi beberapa masukan. Nah, ini kalau melihat dari kendala-kendala yang terjadi kemarin, Kakak menambahkan satu poin untuk merekomendasikan saat pengerjaan. Ya, adik-adik, adik-adik menggunakan browser dengan versi yang terupdate. Sekali lagi, adik-adik menggunakan browser dengan versi yang terupdate. Karena apa? Ini karena kalau misalkan tidak terupdate, kecenderungannya itu tidak bisa mengklik ya. Ternyata di dalam browser kemarin kita menggunakan kita coba analisa tracing dan, beberapa data itu menunjukkan bahwasanya beberapa device itu ternyata tidak update browser-nya. Jadi diharapkan di hari ini nanti setelah selesai TM, adik-adik diharapkan untuk mengupdate terlebih dahulu versi browser-nya, di-update saja gitu ya. Nah, kemudian ini rekomendasi yang kedua seperti biasa menggunakan Google Chrome, boleh juga menggunakan yang lain, asal tidak menggunakan browser yang, kalau di device itu AppBrowse, apa sih yang di ini ya, yang hanya khusus untuk yang mobile dan tablet. Nah, adik-adik nanti pas pengerjaan sekali lagi tidak diperkenankan untuk menggunakan mode incognito penyamaran, bahkan menggunakan VPN atau menggunakan ya janganlah ya, jangan menggunakan tuh modenya yang biasa-biasa saja, yang normal-normal saja. Nah, kemudian karena tadi juga disampaikan Kak Suli tidak boleh pakai kalkulator, jadi diharapkan adik-adik juga menyalin jawaban yang adik-adik kerjakan tadi di kertas masing-masing ya. Agar nanti kalau terjadi error sehingga kita melakukan riset pengerjaan, adik-adik sudah menyimpan tuh jawaban-jawaban dari adik-adik sehingga nanti kalau error kita lakukan reset dan adik-adik tinggal memasukkan kembali jawaban-jawaban yang sudah pernah dikerjakan oleh adik-adik sekalian. Oke, seperti biasa juga nanti di tim supportnya ada Kak Idung sendiri dan nanti Kak Dani dengan nomor yang ini. Nanti kalau ada kendala-kendala insya Allah kita akan support ya. Nah, kemudian adik-adik sekalian, seperti ini, ingat adik-adik, jadi ketika pas mengerjakan ya, kita nanti tidak mengirimkan linknya, jadi adik-adik harus membuka browser. Yang pertama adik-adik harus membuka browser terlebih dahulu, kemudian adik-adik mengetikkan alamat web dari kompetisi yaitu di tryoutakm.bintangpelajar.com. Ingat ya, tryoutakm.bintangpelajar.com. Harus lengkap, harus presisi seperti ini. Jangan ada ketambahan yang lain, apa huruf karakter yang lain, karena nanti biasanya terjadi error atau malah justru masuk ke link tryout yang lain ya. Dari Bintang Pelajar ada juga tryout yang bukan AKM ya. Jadi tampilannya seperti ini, pastikan adik tampilannya seperti ini ya. Nanti masukkan username dan password dan kemudian di login. Oke, adik-adik sudah memahami ya, ini sudah masuk ke apa babak final, adik-adik sudah jago lah ya. Nah, seperti ini kakak akan percepat ya.
pilih terlebih dahulu mana yang mau dikerjakan, mau literasi atau numerasi. Ketika sudah dipilih, kemudian adik-adik akan pilih saja, nanti akan muncul pop up untuk mengkonfirmasi yang pertama, yang kedua mengkonfirmasi lagi agar adik-adik benar-benar mengerjakan dengan sadar. Jadi nggak salah klik gitu ya. Jadi benar-benar sadar. Nah, di sini adik-adik, ketika adik-adik mengklik siap, ya, ketika adik-adik di sini nanti mengklik siap, pastikan internet adik dalam kondisi stabil. Karena ini adalah di momen adik-adik internet itu dibutuhkan source yang cukup banyak karena mendownload soal-soal online ke dalam device adik-adik. Sehingga di tahapan ini adik-adik ini adalah tahapan yang sangat krusial di mana adik-adik harus lancar internetnya. Kalau nggak lancar biasanya terjadi error, entah nanti blank, entah nanti soalnya timernya tahu-tahu 000 gitu ya. Nah, di sini ya, ini harus stabil. Ketika adik-adik siap, di sini, nanti adik-adik akan dimunculkan seperti ini ya. Nah, ini di proses ini adalah dari server bintang pelajar mengirimkan data-datanya ke dalam device adik-adik agar nanti bisa mengerjakan soal kompetisi. Oke, nah nanti adik-adik mengerjakan saja terus. Ingat timernya itu akan terus berjalan di saat adik-adik mungkin izin ke toilet gitu ya, atau mungkin sedang mengerjakan di orat-oratan. Nah, ada ini timernya akan terus berjalan. Adik-adik kerjakan pada bagian satu yang tampil mungkin kalau yang dari SD itu adalah di nomor 1 sampai nomor 10, untuk yang SMP SMA nomor 1 sampai 12 nanti dilanjutkan, dikerjakan saja boleh random pada bagian satu nih ya, boleh random, boleh berurutan, boleh dipersilakan. Nah, kemudian ketika adik-adik sudah mengerjakan, nah nanti klik saja yang bagian merah ya. Bagian merah. Ingat adik-adik, di dalam klik submit ini adik-adik akan diberikan konfirmasi. Nah ini jangan panik dulu ya. Biasanya kalau adik-adik panik, adik-adik akan melompati bagian pertama. Nah ketika adik-adik sudah muncul notifikasi seperti ini, baca baik-baik notifikasi yang ada. Nah kemudian adik-adik memutuskan apakah mau iya atau tidak. Ketika adik-adik ternyata salah, aku duka, ternyata kemarin pas ngerjakan itu saya keklik bagian submit Kak, gitu ya. Nah, ketika adik-adik sadar bahwasanya submit-nya adalah ketidaksengajaan diklik, maka adik-adik diharapkan untuk mengklik tidak. Adik-adik untuk mengklik tidak agar tampilannya kembali ke bagian pertama. Namun adik-adik kalau misalkan adik-adik mengklik bagian iya, maka adik-adik akan dibawa ke bagian yang kedua. Ketika bagian yang kedua ini tampil adik-adik tidak bisa kembali ke bagian yang pertama. Sehingga bagian yang pertama adik-adik akan dinilai seadanya ya. Nah, oke, ini bagian yang kedua, adik-adik tampil bagian yang kedua, nomornya untuk yang di SD adalah nomor 11 sampai nomor 20 dan untuk yang di SMP SMA nomor 13 sampai nomor 24. Dikerjakan saja ya sampai selesai dan nanti terus diklik bagian submit. Nah, ini warningnya sama seperti yang bagian yang pertama ya, adik-adik hati-hati jangan sampai panik ya. Kalau bahasa Jawa tuh gurusa-gurusu kalau gimana gimana gitu ya. Nah, ini tenang saja, adik-adik mengerjakan tenang, stay calm and healthy. Oke. Oke, ini kemudian ketika adik-adik mengklik iya tadi adik-adik akan dibawa ke halaman yang ketiga atau bagian yang ketiga. Ini adalah bagian yang terakhir pada bagian numerasi ya. Adik-adik kerjakin saja sampai selesai. Nah, nanti di bagian yang ketiga tulisannya tidak submit tapi selesai. Adik-adik ya, ini selesai ketika setelah adik-adik sudah mengerjakan dan sudah yakin untuk pengiriman hasil-hasilnya dari pekerjaan adik-adik ke dalam server bintang pelajar, maka klik saja iya. Tapi kalau misalkan Kak, aku mau ngecek-ngecek dulu deh, mau ngecek-ngecek dulu pengerjaan aku yang sebelumnya, mumpung masih ada waktu nih, di bagian yang ketiga, boleh. Nanti adik-adik klik saja tidak, nanti akan kembali ke bagian yang sebelumnya ya. Nah, semisal adik-adik sudah selesai, adik-adik klik saja iya, nanti akan muncul seperti ini ya. Alhamdulillah Ananda sudah telah menyelesaikan tryout, klik saja oke. Nah, nanti akan dibawa ke halaman awal ya. Setelah ini adik-adik dipersilakan untuk mengklik bagian eventnya, terus kemudian mengklik bagian soal yang tadi belum dikerjakan. Kak, tadi sudah ngerjainnya numerasi, berarti yang bagian yang ini nanti dikerjakan adalah yang literasi. Ingat, dua-duanya harus dikerjain. Nah, ada suatu kondisi adik-adik ketika adik-adik mengerjakan, itu ada pas soalnya susah-susahnya ternyata timernya sudah habis gitu ya. Nah, ketika soalnya
ketika timer itu sudah habis adik-adik akan dimunculkan tampilan seperti ini ya, sukses atau sukses, "Loh sukses gimana Kak? Orang saya belum selesai ngerjain," gitu ya. Nah, adik-adik ketika muncul seperti ini, adik-adik tidak bisa mengklik bagian yang lainnya kecuali bagian oke, ya. Ketika muncul seperti ini hanya bisa diklik bagian oke. Adik-adik nanti jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Nah, ketika klik oke adik-adik, Kakak akan panik ya nih ketika soalnya, ternyata time-nya sudah habis gitu ya. Karena mungkin tadi kelihatannya soalnya waktunya kurang, Kak. Kalau waktunya kurang nanti biasanya akan menemukan kondisi seperti ini. Nah, kondisi seperti ini adik-adik klik saja bagian oke ya. Klik bagian oke, terus kemudian akan muncul pop up bagian atasnya adik-adik, reload this site. Nah, nanti bagian ini adik-adik langsung saja klik reload, tidak perlu mengklik yang lainnya, klik saja reload. Ketika adik-adik mengklik reload, adik-adik akan dibawa ke halaman awal, tidak tidak yang aneh-aneh gitu ya, nanti Kakak akan tampilkan kalau misalkan kliknya cancel dan lain sebagainya. Nah, demikian ya adik-adik, ini adalah pengerjaan atau antisipasi apabila adik-adik menemukan, ketika pas pengerjaan adik-adik waktunya tuh ternyata udah selesai, udah kosong 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 kosong, jadi nggak bisa ngerjain apa-apa, ya. Nah, kemudian ini Kakak perdalam terkait error, jadi adik-adik nanti tidak khawatir, tidak panik gitu ya. Ketika terjadi seperti ini. Tapi ya naudzubillah ya, jangan sampai adik-adik mengalami hal-hal yang seperti ini. Oke, yang pertama adalah di bagian event tulisannya loading doang, Kak. Nih, mau gimana ya? Kalau loading doang. Nah, kalau loading nanti sekali lagi ngobrol ke Kak Dani, sampaikan ke Kak Dani atau, Kakak juga ada di dalam setiap grup, nanti Kakak akan bantu troubleshoot kendala-kendala yang ada yang dialami oleh adik-adik ya. Nah, ini seperti ini biasanya nanti perlu di-refresh di bagian kami agar nanti soalnya tersambung dengan soal adik-adik. Oke, kemudian ada juga yang model seperti ini adik-adik. Kalau muncul muncul seperti ini biasanya tadi ya, ketika pas sudah waktunya habis, harusnya diklik reload, adik-adik mengklik cancel, langsung muncul seperti ini. Ketika muncul seperti ini, klik saja cancel dan nanti akan muncul, tampilannya putih bersih gitu ya, nggak ada apa-apa, adik-adik langsung klik refresh atau F5 di dalam, PC, laptop adik-adik atau di-refresh kalau menggunakan mobile phone dikebawahin gitu ya, nanti akan, kembali normal, di-refresh saja. Nah, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini adik-adik cukup klik submit dan ikuti perintah selanjutnya. Nanti kalau misalkan, "Kak, ini kok membingungkan, ini harus bagaimana?" Nah, betul, karena ini kondisi adik-adik mengalami error, adik-adik langsung saja klik bagian logout. Kalau model seperti ini boleh logout langsung ya, logout saja. Nanti akan dilakukan reset pengerjaan dan adik-adik bisa mengerjakan ulang. Nah, tapi sayang sekali nanti kalau pengerjaan ulang, jadi karena tidak ada tambahan waktu, sayang sekali ya, tidak ada tambahan waktu, adik-adik harus mengerjakan dengan sisa waktu yang ada. Nah, ini juga biasanya terjadi nih kalau waktunya habis ya adik-adik, dan ternyata adik-adik tidak sengaja klik cancel dan klik submit karena ingin terus mengerjakan gitu ya. Ini masih bisa, ini error yang biasa terjadi ketika adik-adik waktunya 000 gitu ya. Nah ini, kalau terjadi seperti ini adik-adik langsung saja klik cancel, nanti langsung klik logout ya. Karena ini nanti jawaban seperti ini pun tidak akan tersimpan di sistem bintang pelajar. Ya, oke adik-adik ini adalah error dan nanti jangan panik ya, insya Allah kita akan bantu kalau misalkan ada kendala-kendala di adik-adik. Jadi harapannya adik-adik bisa mengerjakan dengan aman, nyaman, sentosa, sejahtera. Nanti adik-adik bisa mengerjakan, tenang gitu ya dan, dengan hasil yang sebaik mungkin dengan kondisi yang paling mungkin, dengan paling maksimal agar adik-adik adalah, akan menjadi salah satu juara nasional di kompetisi kali ini. Oke, ini result-nya adik-adik udah Kakak jelasin ya, udah adik-adik bisa ngecek juga, di bagian, akunnya adik-adik, nanti diklik saja bagian akun adik-adik, nanti nilainya bisa dilihat. Nah, nanti kompetisi seperti ini diklik saja, nanti akan tampil seperti ini, ya. Ini adalah nilai keseluruhan. Oke, ini yang bisa Kakak sampaikan. Waktunya mungkin waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab dan waktu dan kesempatan kali ini Kakak kembalikan kepada Kak Suli ya. Dipersilakan Kak Suli.
Baik, terima kasih banyak Kak Indung, silakan mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ini banyak juga ya yang bertanya di kolom komentar, mungkin Mas Indung kita bisa jawab secara satu per satu. Oh ya, tadi ada yang menyampaikan bahwa ada yang masih, ujian di hari, Sabtu gitu ya, di jam yang sama. Apakah ada alternatif lain ataupun, untuk pengerjaan? Seperti yang tadi saya, sampaikan atau Kak Uju sampaikan bahwa kita tidak ada, pengerjaan waktu susulan ataupun waktu tambahan. Jadi, semuanya kita kerjakan serentak di jam 9 sampai dengan jam 12. Apa, eee, apa yang terjadi kalau misalnya tidak mengerjakan soal gitu ya, ya berarti tidak bisa ikut dalam, babak, final. Karena memang ini sekali lagi kita, dalam proses untuk pengerjaannya kita, lakukan secara serentak gitu ya. Silakan dikomunikasikan kepada sekolah, memungkinkan tidak kalau misalnya ujian di sekolahnya mungkin, diundur gitu ya, karena memang ini adalah mewakili sekolah untuk, kompetisinya. Karena, kita tidak, memberikan waktu untuk, 1 ataupun 2 orang di waktu tambahan, sedangkan yang lainnya mengerjakan waktu, diserempak. Oleh karenanya memang, kita tetap pada, juknis yang ada ataupun aturan yang ada, maka pelaksanaannya tetap di hari Sabtu 10 Juni di jam 9 sampai dengan jam 12 gitu ya. Oke, nah ini Kak Endung banyak yang menanyakan terkait minta tambahan waktu. Sebenarnya tidak ya, karena memang itu sudah sistem ya. Silakan Kak Endung. Betul betul banget ini. Kalau begitu Kakak juga mau nambahin sih sebenarnya buat agar adik-adik nilainya 100 semua. Tapi nggak jadi kompetisi nih Kak Suli ya jadinya kalau misalkan waktunya, kita tambahkan gitu ya. Jadi waktunya sudah pasti, sudah ditetapkan dan mana adik-adik, hanya diberikan waktu tadi ya, kalau yang SD literasi 75 menit, numerasi 75 menit, kalau SMP, SMA literasi 90 menit dan numerasi 90 menit. Nah ini, eee, tadi yang Kakak jelaskan juga berkaitan tadi ya, ini sekaligus saya langsung jawab saja ya Kak Suli ya, biar nanti tanya jawabnya bisa lebih banyak pertanyaan. Berkaitan untuk yang pengerjaan ini ya, dari Efrain Kevin 7H SMP N1 Surakarta. Wih, Masya Allah Surakarta. Pripun kabari? Nah, Efrain, untuk yang di Efrain itu seperti yang Kakak sampaikan tadi bahwasanya di saat, adik-adik itu mengklik bagian numerasi dan nanti sudah muncul bahwasanya soal belum dikerjakan, nah disitulah titik kritis yang mana adik-adik harus, lancar, koneksi internetnya. Jadi koneksi internetnya harus lancar, kalau nggak lancar di situ akan muncul kendala-kendala seperti yang dialami oleh Efrain ya. Jadi ini harus lancar ketika pas awal-awal tadi. Ya awal tadi harus paling lancar gitu ya, yang lain biasanya nanti, di saat pindah bagian, di situ yang dibutuhkan untuk internet-internet yang lancarnya. Jadi pas bagian perpindahan bagian itu harus lancar. Jadi insya Allah nanti akan muncul. Kalau nggak muncul nanti di-refresh saja, nanti akan, mengulang kembali ya koneksi-koneksi dan, pengiriman informasi-informasi dari server ke dalam device adik-adik. Oke, alhamdulillah lancar, tambahin waktunya, oke. Kak, ada tryout nggak? Gimana Kak Suli, boleh dibuka tryout? Kalau Kak Suli boleh, berarti saya akan buka. Tryout tidak ada karena memang teman-teman sudah mengerjakan, TO sebelumnya, kemudian sudah melaksanakan di babak penyisihan, jadi tidak ada tryout ya, kita langsung saja nanti, Mas Indung. Oke, baik, siap. Kalau tidak ada tryout boleh. Berarti nggak ada tryout ya, saya mohon maaf nih Aisyah Zakira Khansa. Oke, lanjut ya, file technical meeting, share. Oke, nah adik-adik di sini sudah masuk WAG semua kan ya? Nanti Kakak kirimnya WA game, babak final aja ya. Nanti adik-adik bisa download, bisa dipelajari kembali ya, file-file yang kami kirimkan, agar adik-adik nanti bisa siap ketika pas, final nanti ya. Celtic. Oke, webnya agak crash, Kak. Oh, iya iya iya. Kalau crash biasanya ini, baiknya ya adik-adik nah ini ada ada yang dialami dari beberapa peserta kemarin. Jadi adik-adik kalau misalkan nanti crash, baiknya adik-adik hanya membuka browser kompetisi saja. Jadi tidak tidak membuka yang lain, mungkin browsernya ada yang membuka, Microsoft Word atau membuka yang lainnya, itu di-close dulu, jadi adik-adik hanya membuka bagian browser kompetisinya saja, agar
proses ini ya, loading yang ada di dalam device adik-adik itu juga maksimal. Ya, oke oke, begitu ya untuk yang di Muhammad Arfan. Nah, kemudian untuk yang tatip bisa dikirim ya siap, nanti akan kita kirimkan ya Aska. Karisa izin tanya Kak, ada pilihan pilihan ganda kompleks harusnya jawabannya lebih dari satu, tapi jawabannya satu. Apakah satu nilai salah satu apakah salah atau nilainya berkurang? Nah, ini Kak Dika Sudi Kakak mau mute dulu ya karena Kakak sambing-sambingan ini. Nah, oke, untuk Karissa, pertanyaan yang bagus banget ini. Oke, Kakak juga ini ya, kasih jempol. Oke, nah untuk yang Kakak kasih jempol berarti Kakak udah jawab ya. Nih biar 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 Kakak juga enggak nih Kakak jempol, webnya agak crash, oke. Technical meeting bisa di-share, oke, lancar. Kak tryout final, ada tryout ini sudah dijawab ya, alhamdulillah lancar. Suraka Efren sudah, terus kemudian tambahin waktunya sudah. Oke, tatip, oke, siap, alhamdulillah baik. Oke, siap. Kakak lanjut ya untuk yang di tapi tadi Karissa ya, izin. Jadi pilihan ganda kompleks tadi yang Kakak jelaskan juga, bahwasanya pilihan ganda kompleks ini betul jawabannya bisa memungkinkan lebih dari satu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang jawabannya sebenarnya cuma satu gitu ya. Loh Kak, kalau gitu mah mending dimunculkan di pilihan, multiple choice saja atau pilihan ganda biasa gitu ya. Nah di situ, karena kita menggunakan standar kisi-kisi yang dari pemerintah ya. Jadi, apa namanya, kita mengeluarkan komposisi soal itu sesuai dengan, kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, nggak lebih, nggak kurang begitu agar nanti, adik-adik ketika pas nanti benar-benar melaksanakan AKM di masing-masing sekolah, adik-adik udah terbayang tuh, oh ternyata seperti itu. Jadi ini pertanyaan kalau bahasa-bahasa anak ini bahasanya ini, pertanyaan jebakan gitu ya. Jawabannya cuma satu Kak, tapi ya karena ini jebakan ya ya sudah gitu ya. Ada bener jawab satu atau bisa lebih gitu ya. Nah, itu jebakannya di situ. Oke. Nah, kemudian kalau salah nih adik-adik, kalau salah dan dikosongin pertanyaannya, maka nilainya nol. Nilainya nol, tidak ada pengurangan nilai sama sekali. Nah, yang benar nanti akan kita kalibrasikan atau kita kalikan bobot berdasarkan tingkat kesulitan yang muncul di halaman adik-adik atau tingkat kesulitan soal. Jadi bobotnya beda-beda ya. Ingat, nilainya berarti tidak ada pengurangan nilai. Kalau salah ya salah, kalau kosong ya nol. Kalau salah ya nol, kalau kosong ya nol gitu ya. Oke, dari Fadlan, username apakah sama dengan babak penyisian, betul. Untuk username berikut dengan passwordnya sama. Nah, untuk meyakinkan adik-adik, baik Fadlan atau yang peserta yang, mengikuti babak final kali ini, kita akan mengirimkan ulang, entah nanti sore, entah besok ya, insya Allah akan kita kirimkan. Nah, adik-adik harus menggunakan akun yang itu saja. Yang kemarin mungkin ada yang, apa namanya, ada yang double dan lain sebagainya, itu diabaikan dulu. Nanti kita akan kirimkan kembali, akun-akun yang terdeteksi dari bintang pelajar bahwasanya adik-adik itu sudah lolos di babak penyisihan ya. Dan kemudian adik-adik ini nanti soalnya tidak akan muncul ke seluruh peserta, jadi hanya 443 peserta yang akan kita munculkan yang sudah terverifikasi bahwasanya adik-adik adalah adalah finalis yang lolos dari babak final babak penyisihan kemarin ya. Oke, kemudian Kak, kalau misalkan pakai WiFi pas udah mulai ternyata listrik padam dan WiFi mati. Gimana Kak? Apa boleh langsung pindah jaringan? Nah, betul ini pertanyaan yang bagus banget yang buat dari Azalea. Kelihatannya, menghayati banget ya. Tapi semoga nggak terjadi tidak terjadi ke adik-adik ya. Jadi kondisi seperti ini kalau misalkan pas mengerjain WiFi mati karena mati listrik. Terus kemudian, apa namanya, pindah jaringan, boleh apa enggak? Nah, kondisi seperti ini adik-adik mohon report kepada, para pengawas atau di grup ya, nanti disampaikan di situ agar nanti pengerjaan adik-adik bisa kita reset pengerjaan sehingga adik-adik bisa mengerjakan ulang ya, mengerjakan ulang. Oke, lanjut ya.
ternyata banyak ya pertanyaan, Masya Allah. Kakak lanjut ya. Kakak agak percepat nih waktunya. Kalau di waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah mungkin sudah sholat ya. Oke, kakak lanjut ya. Mohon maaf kak, baru join. Ingin bertanya untuk soal SMA 12 nomor itu sampai seterusnya, jadi digabung dengan SMA. Sebentar. Mohon maaf, Jaya baru join. Ingin bertanya, untuk soal SMA itu nomor 12 sampai seterusnya, jadi gabung soal dengan SMA. Oke, gini ya, Kakak coba pahami dengan cara menjelaskan. Nah, untuk Alia Alki. Nah, adik-adik, nanti untuk yang di SD, nah ini Kakak tampilkan kembali ya, tampilkan kembali. Oke. Sebentar. Bentar ya. Oke, Kakak tampilkan yang bagian. Nah, ini dia. Oke, Kakak jadi share screen sebentar ya. Kakak coba perdalam nih karena penting banget. Jadi adik-adik harus memahami di bagian ini. Nah, adik-adik, untuk SD karena total soal literasi 30, total soal numerasi 30, maka di setiap bagian itu akan ditampilkan 10 soal. Nah, untuk yang adik-adik di jenjang SMP sampai SMA, karena soal literasi 36 dan soal numerasi 36, maka adik-adik di setiap bagian ini hanya akan ditampilkan 12 soal. Jadi adik-adik yang di jenjang tadi mungkin siapa tadi? Alia tadi ya. Jadi kalau misalkan adik-adik sebentar Kakak jadi lupa tadi siapa? Si Alia. Nah, adik Alia nanti di jenjang SMA misalkan di jenjang SMA nih, adik-adik di bagian pertama hanya dimunculkan 12 soal. Nah, kemudian ketika adik-adik sudah mengerjakan 12 soal, nanti mau beranjak ke nomor 13, adik-adik harus klik submit agar tampilan pada bagian pertama beralih kepada bagian yang kedua, ya. Nanti adik-adik akan ditampilkan soal nomor 13 sampai 24 pada bagian 2. Nanti kerjakan terus sampai nomor 24 ketika adik-adik sudah yakin untuk pindah ke bagian yang ketiga, adik-adik klik bagian submit, klik tombol submit, lalu klik iya, konfirmasi iya, terus nanti adik-adik akan dibawa ke halaman yang ketiga. Soalnya itu adalah nomor 25 sampai nomor 36. Jadi ingat di setiap numerasi atau setiap literasi adik-adik harus mengerjakan 36 soal. Ingat ya, 36 soal totalnya. Tapi setiap bagiannya itu hanya muncul 12 soal ya. Semoga dipahami ya untuk Alia. Alia Alki. Oke, mohon tambahin waktu. Tambahin waktunya. Oke, tambahin waktunya. Izin pertanyaan kemarin, oh ini yang tadi ya Efrain ya, sudah kakak jawab ya Efrain. Terus kemudian mengerjakan soal final apakah boleh di rumah tanpa guru pendamping atau harus di sekolah dengan guru pendamping? Nah ini ahlinya ke Kak Suli ini, bukan ke Kak Inung ya. Dipersilakan Kak Suli. Tadi saya milih Kak Suli. Ya, untuk pengerjaan soal itu sebenarnya bisa di rumah dan ataupun bisa di sekolah. Tapi kalau misalnya untuk pengerjaan di rumah, pastikan, berarti bergabungnya 2 device gitu ya. Jadi silakan untuk menggunakan, 1 handphone lain sebagai pengawasan bergabung ke MS Team dan satu lagi adalah, device ataupun perangkat yang digunakan untuk proses pengerjaan. Nah, tapi kalau misalnya pengerjaan di sekolah, yang pasti memang di sana ada 1 guru pendamping, yang kedua adalah ada dari, kamera pengawasan MS Team di, guru pendamping yang ada. Boleh sebenarnya, tapi tadi syaratnya kalau misalnya mau mengerjakan di rumah harus, 2 device. Kalau misalnya tidak, maka kita anggap tidak hadir dan, tidak hadir tapi mengerjakan soal gitu. Begitu Kak Endung. Baik, terima kasih banyak Kak Suli. Saya lanjut ya Kak Suli, saya izin mute dulu. Oke. Oke, dari Karissa demikian ya jawaban dari, Kak Suli selaku ketua panitia. Nah, kemudian lanjut di, Ananda Granada atau Sekolah Granada ini ya. Semoga Kakak nggak keliru ya. Nah, apakah babak final ada pengurangan poin? Sekali lagi tidak ada pengurangan poin, jadi kita, benar poinnya 1 dan salah atau kosong nilainya 0.
ya, tidak ada pengurangan poin sama sekali. Jadi dipersilakan adik-adik mau strategi menjawab semua, asal jangan cap-cip-cup ya. Sekali lagi jangan cap-cip-cup. Adik-adik harus mengerjakan dengan seyakin-yakinnya bahwa adik-adik benar-benar mengerjakan dengan sebaik mungkin, oke. Kak, maaf karena hari Sabtu ada tes. Kalau tesnya ikut setengah 10 dan tidak menambah waktu, apa boleh? Maksudnya kita tetap mengerjakan sesuai durasi yang ditentukan walaupun mulainya setengah 10. Nah, ini Kak Suli lagi nih. Boleh Kak Suli? Iya, jadi untuk pengerjaannya kalau misalnya memang, mau mengerjakan di setengah 10 itu boleh, tapi memang kita buka, soalnya di jam 9 gitu ya. Dan, tadi, tidak ada penambahan waktu, jadi kalau misalnya memang terlambat dalam pengerjaannya dikarenakan ada agenda lain, silakan diefektifkan, dioptimalkan yang ada. Karena, sistem akan tertutup kalau misalnya, waktunya sudah habis. Jadi, silahkan dioptimalkan waktu yang ada. Tidak masalah kalau misalnya mau mengerjakan setengah jam, mau penutupan juga boleh, tapi imbasnya tadi tidak bisa optimal mengerjakan. Tapi kalau misalnya setengah jam terlambatnya sepertinya masih cukup waktu asal bisa dioptimalkan dengan baik. Silakan Kak Endung. Baik, terima kasih Kak Suli atas jawabannya. Jelas ya untuk yang, siapa, Putri Akila ya. Oh, ini kalau kalau dulu ini soalnya mah gini Kak, gini. Kecil gitu ya, ya. Oke. Tapi hati-hati ya adik-adik ya, karena nih soalnya kita siapkan yang final nih, semoga adik-adik benar-benar memahami konteks pertanyaan agar bisa menjawab dengan baik. Biasanya sih banyak yang terjebak gitu ya. Tapi semoga adik-adik, jeli dalam membaca, memahami soal agar nanti pengerjaannya pun dengan, pengerjaan yang benar dan baik gitu ya. Oke adik-adik nanti, Kakak lanjut dulu ya, ternyata masih banyak ya. Oke, Kak, jadi tidak masalah untuk refresh page. Betul, sebenarnya untuk refresh page tidak ada masalah, tidak ada apa namanya, tidak error gitu ya, refresh page tidak ada masalah. Jadi intinya tidak boleh melakukan 4 hal tadi ya adik-adik, pindah jaringan, pindah device, pindah browser, dan logout, tidak boleh yang 4 itu. Kalau di-refresh boleh, ketika pas di tengah-tengah kok nge-lag gitu ya, adik-adik nge-refresh sebenarnya boleh. Nanti akan tampil, apa namanya, apa namanya, tampilan adik-adik sebelumnya, nggak ada masalah. Oke, kemudian lanjut ya, tatip bisa oke siap, nanti tatip ya. Udah ke adik Aska mungkin nanti dapat payung cantik. Ini, apa namanya, reminder yang kesekian kali. Oke, mohon maaf Kak baru join. Oh ini udah tadi ya? Udah nih, udah ya. Soalnya digabung udah ya, untuk ya Alia udah Kakak jawab ya tadi. Udah berusaha-usaha ini. Kak Swadang, Kak absennya sebelum mulai, di tengah-tengah, atau di akhir Kak? Nanti kalau absen pas di tengah-tengah ujian nanti mengganggu ujian, betul. Jadi insya Allah nanti dari pengawas akan mengirimkan, apa namanya, untuk absensi di awal ya adik-adik, di awal dan nanti mungkin akan di-reminder di akhir sebelum adik-adik, meninggalkan nanti akan di-reminder untuk, melakukan absensi ya, absensi. Jadi jangan sampai terlewat ya. Tadi kalau kata Kak Suli, saya nggak bisa didiskualifikasi. Nilai adik-adik 100 tapi nggak absen sayang gitu ya. Harusnya dapat, hadiah, hanya dapat door prize gitu ya. Oke, kemudian Kak, mohon maaf tanya, ngerjain soalnya harus sekolah atau di mana? Di mana saja yang bisa dengan tadi ya disampaikan Kak Suli, saya, me-recall dari Kak Suli bahwasanya nanti adik-adik kalau misalkan di rumah dibutuhkan 2 device, kalau di sekolah nanti bisa serentak dalam satu ruangan juga boleh. Adik-adik, menggunakan kamera satu untuk, beberapa finalis yang ada dalam satu sekolah tersebut, boleh, ya. Oke. Lanjut ya, kemudian Kak boleh mengerjakan soal di Microsoft Edge atau harus di Chrome? Boleh di mana saja, asal, adik-adik dengan catatan adik-adik mengerjakan menggunakan laptop atau PC. Ini yang kami benar-benar rekomendasikan karena itu yang paling paling stabil, paling nyaman, paling enak ya untuk pengerjaannya, besar gitu ya tampilannya. Jadi adik-adik nggak kalau kalau di mobil kan adik-adik harus nge-zoom gitu ya. Dan nanti, sayang waktunya habis buat nge-zoom dibandingkan sebenarnya waktunya untuk mengerjakan gitu ya. Habisnya nge-zoom doang gitu yang sayang ya. Oke, mana tadi? Kemudian Arjuna, mohon maaf jika hari Sabtu berhalangan hadir. Wah ini pengganti. Tadi kalau kata Kak Suli nggak boleh ya, gimana Kak Suli?
Ya, betul. Jadi, untuk pengerjaan yang berhalangan di hari Sabtu, maka, bisa dipastikan tidak bisa mengikuti kompetisi gitu ya, karena ini, sebelumnya kita mengadakan 12.000 peserta, beberapa hari dan karena ini adalah, hanya 443 dan ini kita lakukan dalam satu waktu saja baik jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Jadi kalau misalnya memang, berhalangan hadir, ya berarti tidak bisa, mengikuti babak final dan yang pasti memang tidak bisa, mendapatkan peluang untuk menjadi pemenang yang pastinya, begitu Kak Endung. Siap siap. Nah, ini sudah, jelas sekali ya dari Kak Suli ya. Nah, ini semoga dipahami untuk adik Arjuna Pradipta dan para adik-adik sekalian yang hadir ke kesempatan kali ini ya. Oke, Kakak lanjut ya untuk yang Melina Selomita. Kak, setelah babak final apakah pemenang? Adik-adik akan menjadi pemenang. Jadi adik-adik, apa namanya, nanti dikerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin dengan nilai yang sebaik-baiknya. Jadi adik-adik, apa namanya, diharapkan gitu ya, kami berharap adik-adik semua yang hadir kali ini adalah menjadi, pemenang gitu ya. Tapi kan nggak bisa harus harus kategori tadi ya yang disampaikan oleh Kak Suli ya. Ya, jadi kerjakan ya. Jadi setelah final nanti, ada waktu sekitar 2 pekan agar kita bisa rapat, bisa validasi, bisa koordinasi, kolaborasi agar fix banget gitu ya bahwa, pemenangnya adalah A, B, C, D, dan sebagainya gitu. Jadi nanti ada waktu tunggu kalau nggak salah tadi sekitar 2 pekan, nanti akan kita undang kembali bagi adik-adik, seluruh peserta, kompetisi agar kita penutupan ya, penutupannya nanti kita, semarakan berikut dengan nanti pengumuman siapa saja peserta yang mendapatkan predikat terbaik gitu ya. Baik dari peserta perorangan atau peserta atau dari kategori sekolah ya. Di Bapak Ibu guru yang hadir kali ini boleh nanti ikut, penutupan yang kita selenggarakan. Makasih Kak, karena Bu Guru bilang untuk mengerjakan di rumah, izin mengerjakan oh ya boleh boleh. Silakan ya Kak Risa. Baik, kemudian Kak untuk pemenang ada berapa orang? Wah, apakah hanya ada 3? Ya kamu. Boleh Kak Suli, ini ada ngebet banget nih, Maura Yosi. Kak, untuk pemenang ada berapa orang? Apakah hanya ada 3 pemenang atau lebih? Masya Allah. Semangat semangat nih. Baik, saya izin share ulang dikit gitu ya terkait dengan, pemenang kemarin. Pemenang itu ada 2 kategori, yang pertama adalah kategori sekolah, yang kedua adalah kategori untuk, perseorangan. Nah kategori sekolah ini adalah, sekolah yang mereka mendaftar dengan, kategori per sekolah dan kemarin, adik-adik adalah perwakilan, pendaftar yang mewakili sekolah dengan link yang kemarin dikirimkan oleh sekolah. Karena alurnya kalau untuk yang, pemenang sekolah itu, sekolah mendaftar dulu, kemudian nanti sekolah dapat link, link yang ada itu sekolah berikan kepada kalian untuk mendaftar. Nah, itu bisa kita kalkulasikan sebagai pemenang. Sudah kita sampaikan juga sebelumnya untuk kategorinya bahwa, itu adalah dengan 30 nilai terbaik dari, sekolah tersebut dan ini, untuk hadiahnya. Jadi sekolah itu masing-masing ada 3 pemenang. 3 pemenang dalam arti untuk, 1 jenjang gitu ya, berarti ada 9 untuk 3 jenjang. Jadi juara 1, untuk SD, SMP, SMA, kemudian juara 2 untuk SD, SMP, SMA, dan juga juara 3 untuk SD, SMP, SMA. Dengan total hadiah gini ya, intinya jutaan rupiah gitu ya, mulai dari 5 juta, 2.500.000 sampai dengan 1.500.000. Nah, kemudian untuk, perseorangan, perseorangan itu adalah, maksudnya untuk siswanya, kalau tadi adalah, hadiah yang diberikan untuk sekolah dan ini adalah hadiah diperuntukkan bagi siswa kalian semua adik-adik yang masuk ke babak final. Babak final itu kalian yang nanti akan berkompetisi, ini sama ada 9 juga dan masing-masing, jenjang ataupun tingkat itu ada, 3 pemenang, baik juara 1, 2 maupun juara 3. Jadi, misal yang SD, kalian itu, bersaing dengan, tingkat SD saja. Itu merebutkan juara 1, 2, dan juga 3 gitu ya, dengan hadiahnya juara 1 itu adalah, 3 juta dan sama SMP juga, SMP itu bersaing dengan tingkat SMP saja
Hadiahnya itu adalah, untuk 3 pemenang, baik juara 1, 2, dan juga 3, dan SMA pun demikian. Jadi kalian bersaing antar jenjang, dan antar jenjang itu ataupun antar tingkat itu, nanti akan ada 3 pemenang. Jadi silakan siapkan yang terbaik, yang pasti memang di sini, kalian bersaing antar tingkat masing-masing dengan sekolah yang ada di seluruh Indonesia, dan ataupun mungkin bersaing dengan teman-teman yang ada di sekolah kalian gitu ya. Karena memang, perseorangan ini adalah bisa jadi dalam satu sekolah itu, pemenangnya bisa 2 atau bahkan mungkin, salah satunya. Karena memang ini adalah, murni perseorangan. Jadi kalian bisa berkompetisi dengan, teman-teman yang berada di siswa di, sekolah lainnya dan mungkin juga bisa dengan siswa yang ada di sekolah kalian. Oleh karenanya, siapkan yang terbaik, latihan dari sekarang gitu ya, timer jika perlu, terus kemudian baca-baca kembali soalnya, pastikan tadi, device-nya, jaringannya, kuotanya, semuanya aman terkendali agar, pada saat pengerjaan nanti bisa memberikan yang terbaik. Begitu Kak Endung? Siap siap siap. Wah, ini berarti pemenangnya lebih dari 3 tapi kategorinya beda-beda ya. Oke, Kakak lanjut ya. Tadi semoga mau Rayosi, ini mohon maaf ya kalau misalkan dari Bapak Ibu guru ya, ngira kami kiranya ini, dari peserta ya. Kalau misalkan ada yang, salah sebut, Kak Hindung mohon maaf ya. Oke, kemudian untuk Alki lagi, Masya Allah ini aktif sekali Alia lagi ini, kelihatannya memang mentargetkan untuk jadi pemenang ya. Oke, untuk Alki, Kak maaf berapa apa nih, berapa Berapa tesnya? Berapa tesnya? Apa ada kisi-kisinya? Berapa? Kalau soalnya totalnya itu adalah, kalau Alki ada di jenjang SD, total soalnya adalah 60. Tapi kalau di jenjang SMP, SMA, total soalnya, total ya semuanya, literasi dan numerasi semuanya digabung, dijumlahkan, itu adalah 72 soal. Maaf maaf, untuk yang SD itu 60 soal, untuk yang SMP sampai SMA itu ada 72 soal. Sekali lagi ya, untuk yang SD total soal itu ada 60 soal. Untuk yang SMP dan SMA, baik SMP ataupun SMA, totalnya itu adalah 72 soal. Nah, 60 soal dan 72 soal nanti terbagi menjadi 2, yaitu literasi dan numerasi. Dibagi 2 aja gitu ya. Ada kisi-kisinya? Nggak ada. Jadi kisi-kisinya dipersilakan untuk mencari di internet mungkin banyak ya, belajar-belajar saja. Karena tadi diputuskan tidak ada tryout, jadi adik-adik bisa mengingat-ingat dulu pertanyaannya seperti apa. Ini kita kerjakan, coba kerjakan lagi gitu ya. Atau bisa di-searching saja di beberapa internet untuk latihan-latihan boleh ya. Buat, agar, nilai final nanti maksimal gitu ya, oke. Nah untuk Sien ya, apabila terjadi kendala apakah reportnya by chat atau raise hand dan langsung bicara, Kak? Nah untuk, terjadi kendala ya, nanti boleh di-chat terlebih dahulu di MS Team, jadi biar pengawas nanti akan mengecek gitu ya, kalau misalkan tidak ada, report, kadang kalau pengawas sedang mengkonfirmasi atau memvalidasi apakah adik-adik itu buka kamera atau tidak gitu ya, sedang sibuk seperti itu dan tidak ada respon dari pengawas, diharapkan adik-adik raise hand agar nanti mic-nya, bisa dibuka. Jadi kan saat ini adik-adik nggak bisa buka mic nih. Nah, nanti akan dipersilakan dari pengawas-pengawas, itu akan memberikan akses membuka mic dari adik-adik dan nanti adik-adik bisa menyampaikan kendala yang dialami, oke? Gitu ya. Nah, untuk absen dikirim di grup WA atau MS Team. Nah, ini penting banget, dari Bapak Ibu dan untuk para peserta, adik-adikku yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai, yang kami banggakan. Nah, untuk absensi, Kakak garis bawahi ya, ini dicatat baik-baik, tidak akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Namun absensi hanya dikirimkan melalui chat Microsoft Teams. Bagi adik-adik yang tidak bisa melakukan live, maka tidak akan mendapatkan akses tersebut. Sehingga adik-adik diharuskan bisa live, bisa hadir di MS Team, dan nanti bisa melakukan absensi atau presensi yang akan dikirimkan melalui kolom chat MS Team ya.
Jadi pastikan adik-adik live di dalam MS Team ini, oke. Nanti kalau ada kendala nggak bisa masuk, nah, boleh nyampaikan ke Kakak atau Kak Dani atau Kak Suli ya, untuk bisa di-troubleshoot kendala-kendala yang dialami. Oke, Kakak lanjut ya, Aisyah Zakira. Tadi untuk, Bapak Ibu atau adik Fajri kelas 7D, semoga terjawab ya. Untuk yang Alia Zakira Khansa, Kak, setelah pengumuman apakah ada rekap nilai betul seluruh pemenang? Sebentar sebentar. Apa ada rekap nilai untuk seluruh pemenang? Nah, untuk rekap nilai itu kita akan persiapkan nanti personal di adik-adik. Untuk per sekolah, nanti akan kita persiapkan rekapan per sekolah. Jadi kalau yang khusus dari adik-adik yang mendaftar secara perseorangan, nanti akan kita tampilkan atau kita lampirkan hasil dari adik-adik. Namun kalau adik-adik ternyata mendaftarkannya melalui link sekolah, nah adik-adik nanti akan mendapatkan juga rekapan dari satu sekolah itu aja gitu ya, tidak untuk seluruh peserta. Jadi kita tidak publikasikan karena ini, dikhawatirkan nanti disalahgunakan ya adik-adik. Jadi kita hanya memberikan, nilai berikut dengan, analisanya nanti ke sekolah bagi adik-adik yang mendaftar melalui link sekolah. Tapi kalau misalkan adik-adik perseorangan, kita akan langsung membagikan linknya khusus buat, hasil pengerjaan dari adik-adik, analisanya dan sebagainya, itu nanti, langsung kepada adik-adik ya. Jadi tidak kita sebarluaskan. Oke, Kak, soalnya ada berapa? Tadi Kakak kuatkan bahwasanya untuk yang di bagian SD totalnya adalah 60, untuk yang SMP dan SMA atau SMP SMA, adik-adik yang SMP SMA totalnya adalah di 72, yang mana nanti 60 soal atau 72 soal itu nanti terbagi 2, 30-30 atau 36-36 ya. Oke. Oke, terus kemudian maksudnya rekap seluruh peserta. Ya, ini rekap betul ya, rekap seluruh peserta untuk yang di, sekolah tersebut saja. Jadi tidak dari sekolah-sekolah lain kita bagikan semua, tidak. Tidak kita kita berikan, hanya untuk per sekolah atau per, masing-masing saja. Kak, untuk pas final itu ngerjainnya boleh satu laptop, tapi terhubung di MS Team, di website ujiannya kan Kak, nih, ini biasanya yang ditanyakan juga sih Kak Suli. Jadi, mmm, mungkin siswa itu mungkin koneksinya yang lancar ya, meskipun ini Kakak tidak rekomendasikan kalau misalkan koneksi dari adik-adik, kadang-kadang masih, kadang lancar kadang tidak begitu ya. Tapi, ini ada ini Kak Suni, jadi pas final itu ngerjainnya boleh satu laptop yang terhubung MS Team, jadi dia ngerjain, tryout-nya di satu laptop, nanti MS Team-nya, nyorot kameranya dia begitu. Gimana Kak Suli? Boleh atau enggak? Ya, diutamakan memang kalau misalnya pengen menggunakan satu device gitu ya, diutamakan memang mungkin download aplikasi gitu ya, tidak sebagai tamu untuk di browser. Karena kalau misalnya sebagai tamu, tadi kan disampaikan oleh Kak Endung tidak untuk membuka tab lain. Kalau misalnya sebagai tamu kan berarti ada 2 tab yang dibuka selain dengan, tab website ya, Kak Endung ya. Jadi, diutamakan untuk, menggunakan aplikasi, dan juga untuk menggunakan kamera disorot sebagai kamera tambahan itu juga diperkenankan. Tapi memang kalau misalnya mau aman, karena tadi yang disampaikan Kak Indung, khawatir nanti ke-detect dan hasilnya, terjadi error, kalau misalnya memang mau aman sebenarnya di 2 device. Misal HP untuk pengawasan, terus kemudian laptop untuk pengerjaan. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, itu, boleh tapi untuk menggunakan aplikasi tapi tidak di, browser ya. Karena kalau browser berarti ke-detect nanti, membuka tab lain di, satu laptop yang sama. Silakan Kak Indung. Baik baik, terima kasih. Nah ini, betul, menambahkan ya dari Kak Suli ini karena berpotensi ya adik-adik ke Microsoft Teams itu, biasanya ke aplikasi-aplikasi yang live seperti itu biasanya mengambil source atau koneksi internet itu cukup besar gitu ya. Jadi dikhawatirkan justru adik-adik menggunakan satu device, itu nanti kemampuan untuk mendistribusikan internetnya jadi berkurang untuk
tryout-nya karena akan tersedot gitu ya atau dialokasikan ke Microsoft Teams. Nah, ini memang diharapkan bisa tetap menggunakan 2 device agar, selain itu kan kita, diharapkan untuk pengerjaannya untuk mendeteksi layar adik-adik itu, pengerjaannya benar mengerjakan atau, membuka tab yang lain begitu ya, agar tidak, me 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 meminimalisir, apa namanya, kecurangan-kecurangan yang lain gitu ya. Meskipun kami juga yakin adik-adik mengerjakan dengan semaksimal mungkin, oke. Semoga terjawab di, adik gue yang belum menuliskan pertanyaannya. Oke, untuk yang Rafa Esti Pramitya, Kak permisi mau bertanya dan nyolong jawaban. Waduh ini, jangan 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 nyolong jangan nyolong ada. Saya akan mengerjakan di rumah dan memang sudah menyediakan 2 perangkat, ya ini handphone dan laptop. Lebih baik yang untuk kameranya pakai yang handphone atau laptop, Kak? Terima kasih. Ya seperti yang tadi ya, menguatkan pertanyaan jawaban dari Kak Suli bahwasanya yang direkomendasikan adalah menggunakan 2 device, satu perangkat laptop untuk, pengerjaan soal di kompetisinya, satu soal itu yang sudah terdownload, Microsoft Teams, kameranya dari Microsoft Teams dibuka, ya nanti itu untuk, pengawasan gitu ya. 2 ini yang paling direkomendasikan, yang 2 ini adalah model yang paling stabil selama ini dilakukan, saat kompetisi ya. Diharapkan yang 2. Oke, terima kasih kembali ya untuk Nafa. Selanjutnya untuk dari sekolah, SMA Global Islamic School, permisi Kak, jika pengerjaan di sekolah apa boleh hanya satu akun MS Team dan mengerjakan dalam satu ruangan? Boleh boleh, ini boleh. Boleh sekali, tadi juga dikuatkan dari Kak Suli, jadi boleh satu ruangan gitu ya, di situ ada beberapa finalis yang mana, digunakan satu kamera untuk menyorot para finalis di situ, untuk pengerjaannya. Boleh sekali Ibu, Bapak dari SMA Global Islamic School. Satu pertanyaan lagi ya, oke. Ini sudah mendekati sholat asar, jadi ini pertanyaan yang terakhir ya adik-adik, pertanyaan setelah ini aduh ada pertanyaan lagi. Oke, 2 pertanyaan ini ya adalah pertanyaan yang terakhir dari Pramastya, jadi mohon untuk, apa namanya, tidak bertanya lagi, nanti kita akan bisa lanjutkan di via WAG, WhatsApp Group. Jadi nanti kalau ada pertanyaannya lebih, kita akan leluasa tanya jawab di situ ya. Ada Kakak, ada Kak Suli, ada Kak Dani di situ untuk bisa menjawab kendala-kendala yang atau pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sekalian ya. Oke untuk yang, ini sudah ya. Untuk dari SMA YPHB Bogor, Bapak Ibu untuk peserta yang lebih dari satu peserta pelaksanaan satu ruangan dan hanya menggunakan satu pengawasan MS Team, absensinya bagaimana? Betul. Jadi absensinya tetap akan dikirimkan melalui MS Team. Jadi nanti mohon Bapak Ibu yang mengoperasikan MS Team membuka kolom chat dan nanti akan bisa melakukan, ini ya presensi, absensi, mengisi presensi di dalam, kolom chat yang dikirimkan melalui kolom chat MS Team, diklik saja nanti absensi di situ, boleh di situ. Itu ya semoga jadi tidak ada yang pengiriman melalui WhatsApp Group. Jadi kita semua pengirimannya melalui kolom chat MS Team. Jadi kolom MS Team-nya nanti diklik saja Bapak Ibu, nanti di situ akan bisa mengklik terus nanti absen saja terlebih dahulu, di situ siapa saja, terus nanti dikembalikan kameranya seperti semula. Oke, kemudian kalau soalnya nggak ke-download, nah soalnya nggak ke-download. Oh soalnya tadi ya, jadi soalnya itu, apa namanya, tidak muncul nanti adik-adik di-refresh saja ya, di-refresh saja nanti akan kembali ke, tampilan semula. Nanti kalau nggak muncul lagi, nah berarti nanti lapor ya kepada panitia agar nanti bisa di-refresh pengerjaannya, di-reset pengerjaan. Oh ini jadi makin banyak ya. Aplikasi untuk pengerjaan soal apakah perlu dukungan kamera tolong jawab. Oke siap siap ini Kakak jawab ya Ansnisa. Nah, ini Kakak jawab ya, aplikasi untuk pengerjaan soal itu hanya web ya, itu tidak perlu dukungan kamera. Dukungan kameranya adalah melalui aplikasi Microsoft Teams. Adik Ajnisa harus mendownload, login, terus kemudian mengklik link yang kita sampaikan untuk, link live babak final nanti agar adik-adik bisa masuk ke situ ya. Kak, ini belum. Oh iya? Iya kah? Udah, Kakak tadi udah Kakak nanya lagi untuk literasi itu literasi bahasa Indonesia kan? Oh, iya betul betul. Oh ini guesnya betul ya, oke oke. Kakak Kakak keliru ya. Baik terima kasih banyak nih untuk Alia.
Untuk ini ya, untuk apa namanya, literasinya betul, literasinya adalah literasi bahasa Indonesia. Ini bukan soal ini ya, SNBT ya, mungkin kebayangnya SNBT adalah literasi dalam bahasa Inggris. Oke, ini, insya Allah masih masih bahasa Indonesia. Mohon presentasi share Kak, siap insya Allah untuk SMA saya. Oh semangat sekali nih caps lock semua Kak. Semangat nih, semangat semangat. Albayan luar biasa. Oke, nanti untuk SD Ikra oh enggak ya? Titik-titik, Kak, boleh log out nggak? Soalnya mau saat tas. Oh iya baik. Oke Kak Suni, pertanyaan sudah selesai semua. Tanya jawabnya Masya Allah setengah jam lebih Kak. Baik, Oke. saya kembalikan kepada Kak Suli. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Endung, luar biasa ya. Jadi, sangat semangat sekali, bismillah semoga semangatnya terus membara sampai dengan 2 hari ke depan, karena, pelaksanaan babak final adalah di tanggal 10. Oleh karenanya siapkan diri dari sekarang dan juga, belajar yang baik, semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Di samping memang nanti akan mendapatkan, hadiah sebagai pemenang kompetisi, ini adalah sebagai, apa namanya, hal yang bisa dioptimalkan karena bisa belajar gitu ya ataupun bisa mengetahui kapasitas dan juga kemampuan dalam, menghadapi soal-soal yang, ada terutama untuk soal AKN. Oke, kita boleh menyalakan kamera lagi kalau yang sudah, menutup kamera, tapi di sini sepertinya masih menyalakan kamera semua gitu ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Eee, boleh, tangannya L, salam literasi gitu ya. Oke, baik, siap. Boleh semuanya, kita foto bersama insya Allah nanti, kita akan apa namanya, kirimkan ke, WAG. Ini kita tampilkan layar besar gitu ya, jadi ini tertampil semuanya. Nanti bisa dibantu juga oleh Kak Endung untuk di-screenshot gitu ya. Siap siap. Bentar Kak, ini poni saya kurang sip Kak. Oke, saya nggak tahu nih. Boleh siap semuanya, tangannya L, kita berfoto bersama, silakan berikan senyum terbaiknya para calon juara untuk kompetisi ini. Layar satu dulu ya, siap? Satu, 2, 3. Oke sebentar, ini manual kita pindahkan dulu untuk, hasilnya. Kemudian kita beralih ke layar kedua. Oh sebentar. Oke, kita beralih ke layar kedua. Ini ada 2 layar besar. Siap semuanya? Boleh berikan senyum terbaiknya. Satu, 2, 3. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak, adik-adik, insyaallah kita akan kirimkan terkait dengan materi presentasi dan juga rekaman hari ini. Nanti kita akan, upload-kan di YouTube agar mudah diakses oleh adik-adik terkait dengan, rekaman hari ini bisa ditonton kembali gitu ya, karena masih ada 2 hari lagi untuk pelaksanaan. Sehingga siapkan diri, kalian yang terbaik dan juga semoga nanti bisa menjadi juara dan bisa mengharumkan nama baik sekolah dan juga daerahnya. Karena kalian tidak hanya mewakili sekolah tapi juga mewakili daerah yang ada. Mari kita tutup bersama untuk technical meeting kita di, sore hari ini dengan bersama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan untuk yang muslim silahkan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kak Uju mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Sabtu ya adik-adik sekalian. Semangat buat semuanya. Sukses. Pamit ya. Assalamualaikum.